Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Awamin Kumham, para pejabat pimpinan tinggi media pada kementerian lembaga dan para narasumber guru besar hukum pidana dan hadirin sekalian yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah rahmat dan hidayahnya yang dicurahkan kepada kita pada hari ini, sehingga kita bisa mengadakan acara kick-off sosialisasi rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP). Jika dilihat dari konstitusi, pembentukan KUHP nasional merupakan salah satu politik hukum yang pertama yang diperintahkan untuk dibuat di negara Republik Indonesia. Di dalam aturan peralihan pasal 2 UUD 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1845 digariskan bahwa hukum dan lembaga-lembaga peninggalan kolonial masih berlaku sepanjang belum dibentuk hukum dan lembaga yang baru. Artinya, ketika kita menyatakan kemerdekaan pada saat itu sudah ada perintah konstitusi agar hukum-hukum yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda diganti dengan hukum-hukum yang baru, dan yang lama hanya boleh berlaku sampai dibentuk hukum yang baru tersebut. Salah satu hukum peninggalan zaman kolonial Belanda yang harus diganti itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengapa KUHP peninggalan zaman Hindia Belanda harus diganti? Jawabannya menurut filsafat hukum, sosiologi hukum, dan ilmu politik hukum. Karena hukum adalah pelayan masyarakatnya di mana ia berlaku. Ubi societas, ibi ius. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukumnya yang sesuai dengan ideologi, pandangan, dan kesadaran hukum di masyarakat itu. Hukum adalah pelayan masyarakatnya, sehingga harus memuat isi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Jika masyarakat berubah, maka hukum harus berubah pula agar sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat yang dilayani. Oleh karena masyarakat Indonesia sudah berubah dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional, atau masyarakat Indonesia sudah berubah dari masyarakat terjajah menjadi bangsa merdeka, maka hukum kolonial harus diganti dengan hukum nasional. Itulah sebabnya politik hukum tentang perubahan KUHP itu menjadi salah satu perintah yang pertama pada hari pertama Undang-Undang Dasar disahkan, yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hadirin yang saya hormati, sudah 77 tahun negara kita merdeka, dan kita selalu terus berusaha membuat hukum pidana nasional dalam bentuk kitab undang-undang tersendiri. Setelah tidak kurang dari 59 tahun, tepatnya pada tahun 1963, kita mendiskusikan perubahan KUHP. Alhamdulillah, saat ini kita sudah menghasilkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang relatif siap untuk segera diundangkan. Sudah selama 59 tahun kita terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti dan mendapat arahan politik hukum dari 7 presiden, sehingga rancangan ini dapat dikatakan sudah siap untuk segera diberlakukan. Sosialisasi dan dialog sudah dilakukan secara masif di parlemen, di kantor-kantor pemerintah, kampus-kampus, dan masyarakat luas. Selama 59 tahun sudah mendiskusikan RKUHP ini. Meskipun begitu, oleh karena hukum harus merupakan cermin kesadaran dan keunikan masyarakat dan harus dipahami oleh seluruh masyarakat, maka melalui sidang kabinet internal atau sidang internal kabinet tanggal 2 Agustus 2022,
Presiden Joko Widodo meminta agar RKUHP ini disosialisasikan lagi ke seluruh lapisan masyarakat. Presiden meminta agar kementerian dan lembaga terkait terus mendiskusikan lagi dengan para akademisi, dengan ormas-ormas, dengan civil society organization atau CSO, dan lain-lain dari pusat sampai ke daerah-daerah. Itulah sebabnya kita bertemu dalam acara kick-off dialog publik RKUHP pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, politik hukum dalam RKUHP ini saat ini disusun menganut double track system atau dua jalur pengenaan sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan yang belum diatur di dalam KUHP yang masih berlaku sampai sekarang. RKUHP ini juga memberi tempat penting atas konsep restoratif justice yang dewasa ini mulai menjadi kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Begitu juga RKUHP ini mengatur mengenai hukum adat sebagai living law yang telah lama diakui dan menjadi kesadaran hukum pada masyarakat hukum adat dengan tetap mendasarkan pada prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI dengan segala kebinekaannya. Pada saat ini masih terdapat beberapa masalah yang perlu didiskusikan dan didalami kembali. Mari kita diskusikan ini semua untuk mencapai kesepemahaman dan reformula yang lebih pas. Demikianlah keynote speech saya sebagai Menko Polhukam dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Selasa 23 Agustus 2022, saya menyatakan meresmikan kick-off dialog publik RKUHP untuk disosialisasikan dan didiskusikan kembali secara lebih mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang memberikan tadi arahan yang menegaskan bahwa ini adalah arahan Presiden Jokowi untuk menyosialisasikan RKUHP kepada publik. Forum inilah yang dibentuk bagian sosialisasi untuk diskusi RKUHP ini. Iya, kick off artinya memang ini permulaan untuk membahas bersama-sama seluruh stakeholder bangsa ini yang nanti juga akan merasakan manfaatnya dari RKUHP yang draft terakhirnya kemarin sudah diserahkan ke DPR pada awal Juli 2022. Dan tadi dikatakan oleh Prof. Mahfud bahwa pembahasannya sampai 59 tahun untuk RKUHP. Yes. Baik, kalau gitu kita lanjut ke sambutan berikutnya dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate. Kami persilakan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat siang dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Yasona Lawli, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Edi, tim khusus RKUHP, Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan semuanya. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud tadi, harusnya tidak perlu lagi saya sampaikan di sini. Apalagi yang mau disampaikan? Saya bukan ahli hukum, apalagi yang berkaitan dengan KUHP. Namun demikian, ya, karena sudah ditugasi, maka saya juga ingin menggarisbawahi beberapa hal yang kalau nanti duplikasi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, harap dimaklumi saja. Tapi satu hal yang harus dicatat bersama kita, bahwa ini adalah usaha baru, ya. Hasil putusan rapat terbatas kabinet seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud tadi, agar undang-undang yang akan kita hasilkan ini betul-betul melibatkan seluruh komponen masyarakat.
agar partisipasi tidak ada yang tertinggal, sehingga nanti setelah ini diundang-undangkan kita semua sudah memahami dan memakluminya. Kita sama-sama ketahui seperti tadi disampaikan, perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan instrumen hukum nasional. Hukum nasional yang betul-betul harmonis, hukum nasional yang sinergis, hukum nasional yang komprehensif tentunya. Untuk itulah hadir para ahli hukum kita ini. Salah satu proses pembentukan instrumen hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini bersama-sama dengan DPR dalam satu proses politik adalah RKUHP. KUHP yang juga dikenal, yang tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud, sebagai Wet Book Van Strafrecht. Civil law merupakan suatu produk hukum pemerintahan zaman kolonial dulu barang itu. Zaman Hindia Belanda, sepengetahuan saya begitu Prof, saya cek-cek juga ini dari literatur gitu ya. Yang sejak tahun yang kemudian disahkan di tahun 46 ya sebagai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tentang hukum pidana secara resmi diadopsi menjadi hukum Indonesia. Tahun 46 itu udah 76 tahun yang lalu. Undang-undang dasar kita sudah berubah berapa kali amandemennya, sudah berubah sekian banyak model dan bentuknya. Legislasi lainnya pun demikian halnya, sudah berubah. Kita butuh sesuatu yang relevan saat ini. Pemerintah yang tadi disampaikan sudah mulai merancang KUHP nasional Indonesia ini sejak tahun 60-an. Setelah proses yang panjang, penyusunan RKUHP hampir mencapai titik akhir dari pengesahannya. Hampir. Yang ditandai dengan disepakatinya draft RKUHP oleh DPR RI periode 2014-2019 yang lalu. Itu sudah dilakukan waktu itu. Sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat pertama. Ini tinggal masuk tingkat kedua ya Pak Yasona saat itu ya. Berarti proses politiknya sudah sangat advance, sangat jauh, yang membutuhkan waktu hampir 60 tahun dari disampaikan oleh Prof. Mahfud. Kendati demikian, disepakati RKUHP memantik gelombang protes dari masyarakat terhadap sejumlah pasal yang ada. Ini realita yang ada dalam proses politik kita, tidak saja proses politik formal pembuatan undang-undang, tapi partisipasi dan pelibatan publik. Pendapat yang perlu didengar. Gelombang protes masyarakat itu pada September 2019, Bapak Presiden merespons itu. Bapak Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda, saat itu ditunda, dan penundaan itu keputusan Presiden. Presiden memutuskan untuk agar pengesahan RKUHP dan memintakan peninjauan kembali pasal-pasal yang menjadi perhatian masyarakat. Ini respons langsung atas pandangan dan pendapat masyarakat. Sangat proaktif, sangat mendengarkan pendapat masyarakat. Tentu dengan menyadari KUHP yang akan mengatur tatanan dan lingkungan serta kehidupan masyarakat itu. Masyarakat perlu mengetahuinya. Walaupun undang-undang tidak mensyaratkan harus tahu sekarang, karena asumsinya diundangkan dan diketahui publik. Bapak Ibu hadirin sekalian, revisi KUHP yang saat ini diupayakan mengusung misi pembaruan perubahan hukum. Misi pembaruan perubahan hukum ini yang harus betul-betul kita cerna secara dalam. Dekolonialisasi. Upaya menghilangkan nuansa kolonial dalam substansi KUHP yang lama, mewujudkan keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif tadi disampaikan oleh Prof. Mahfud, tujuan dan pedoman pemidanaan, dan memuat alternatif sanksi-sanksi pidananya. Saya baca Q&A yang disiapkan Prof. Edi. Demokratisasi, pendemokrasian rumusan pasal yang tindak pidana dalam RKUHP sesuai konstitusi kita saat ini, pasal 28 misalnya, 28J Undang-Undang Dasar 45, dan perimbangan hukum dari putusan MK itu diperhatikan.
atas pengujian pasal-pasal KUHP yang terkait. MK sudah mengambil keputusan juga. Konsolidasi penyusunan kembali ketentuan pidana dari KUHP lama dan sebagai upaya pidana di luar KUHP secara menyeluruh dengan rekodifikasi terbuka, terbatas. Harmonisasi sebagai bentuk adaptasi dan keselarasan dalam merespons perkembangan hukum terkini kita tanpa mengkesampingkan hukum yang hidup yang tadi disebut dengan the living law. Berangkat dari misi pembaruan tersebut sekaligus mengingatkan hakikat RKUHP yang mengatur keseluruhan hidup masyarakat di Indonesia. Presiden menginstruksikan 3 poin penting dalam penyusunan RKUHP ini. Yang pertama, pengkajian ulang RKUHP oleh anggota DPR yang secara resmi telah kembali melanjutkan pembahasan RKUHP pada bulan April 2020 dan terus bergulir hingga kini. Dalam pembahasannya, proses dengar pendapat umum dan aspirasi dari berbagai stakeholders telah dilakukan guna menyempurnakan RKUHP dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunannya. Melakukan sosialisasi tambahan di luar sosialisasi yang sudah diatur melalui undang-undang pembuatan undang-undang dan proses politik yang saat ini sedang berjalan, guna memastikan sumbangsi dan aspirasi masyarakat seluruh Indonesia menjangkau sebagian terbesar masyarakat dalam memperkaya substansi RKUHP. Melaksanakan diskusi terkait dengan 14 butir krusial yang terdapat dalam RKUHP, sehingga RKUHP yang dihasilkan merupakan wujud dari ideologi, filosofi hidup, dan kultur masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Tentu di dalamnya ada yang relevan untuk dibahas, ada yang relevan untuk diatur di undang-undang yang lain, ada yang relevan untuk diatur dalam bentuk produk hukum lainnya, dan seterusnya. Melaksanakan diskusi terkait hal ini penting, sehingga hal itulah yang kita lakukan hari ini melalui kick-off diskusi publik RKUHP dengan harapan ini dimanfaatkan dan digunakan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin, sehingga pada saat proses pembahasan formal dalam proses politik bersama DPR itu bisa diselesaikan dan tidak ada residu-residu lainnya lagi. Jangan sampai ada residu, dan kita sebagai bangsa yang hebat ini, yang bangsa yang dikenal dengan mampu menyelesaikan masalah besar termasuk masalah dunia, tidak mampu menyelesaikan RKUHP. Nah, ini tantangan kepada praktisi dan ahli-ahli hukum. Oleh karena itu kami Kominfo ikut serta membantu menyelenggarakan sosialisasi publik RKUHP ini yang bertujuan untuk membuka partisipasi publik seluas-luasnya guna menyempurnakan draft RKUHP yang telah disusun dan dalam proses politik saat ini. Kominfo berkooperasi dengan berbagai kementerian dan lembaga negara untuk melakukan sosialisasi publik RKUHP. Kemenko Polhukam, Sekretariat Kabinet, Kemenkumham, Kementerian Agama, Polri, Kejaksaan Agung, Kantor Staf Presiden, serta Badan Intelijensi Negara bahkan dilibatkan. Kita tahu Polri saat ini sedang sangat sibuk. Polri. Tapi saya diberi kabar oleh Pak Menkumham, dalam kesibukannya yang luar biasa itu, Polri juga mengambil bagian yang aktif menyiapkan sosialisasi ini. Kita tepuk tangan untuk Polri dulu. Di bawah leadership Kapolri sekarang kita semua percaya badai itu pasti berlalu, Pak. Kita percaya yang bersalah mendapat hukuman yang setimpal. Yang tidak bersalah ya harus mendapat tempatnya juga untuk tidak dihukum. Kita juga percaya di bawah leadership Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit,
institusinya akan tetap terjaga dengan baik. Apalagi kalau didukung oleh Prof. Mahfud, lebih hebat lagi itu. Sebagai awal dari rangkaian sosialisasi RKUHP yang akan dilaksanakan di seluruh penjuru Nusantara, dari sosialisasi ke seluruh penjuru Nusantara. Tapi percuma juga kalau ke seluruh penjuru Nusantara partisipasi minim. Sosialisasi baru bisa berhasil kalau partisipasinya aktif, tapi tetap rasional, Pak. Jangan mau menangan dewe aja, tapi kita menghasilkan satu yang betul-betul berbobot dan berkualitas. Itulah alasan Bapak Ibu sekalian hadir di sini, saya kira. Kick-off hari ini bertujuan sekali lagi untuk mengawali sekaligus mengajak rekan-rekan semua komponen media, media online, cetak, media-media lainnya, partisipasi publik secara luas untuk bersama-sama bergerak mensosialisasikan isu-isu yang terdapat dalam RKUHP kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami, mengetahuinya dan mengambil bagian di dalamnya. Sekali lagi, jangan ada residu-residu berikutnya. Media sudah seharusnya menjadi ruang dan sarana untuk mensosialisasikan RKUHP yang mampu memantik berbagai diskusi konstruktif yang bermanfaat untuk menyempurnakan substansi RUU ini. Jangan sampai justru digunakan sebagai sarana adu domba dan hal-hal yang kontraproduktif lainnya, termasuk dalamnya media-media mainstream, konvensional maupun the new media, termasuk media sosial. Jangan sampai media sosial kita ini dipakai hanya untuk mengotori ruang digital kita ya. Gunakanlah ruang digital kita ini secara bermanfaat, secara cerdas. Kita deploy miliar dolar, pemerintah dan sektor-sektor privat membangun upstream infrastruktur digital dengan harapan ruang digitalnya kita gunakan secara cerdas. Jangan sampai ruang digital kita diisi lagi dengan post-truth, apalagi di tahun-tahun menjelang tahun politik seperti ini. Jangan sampai fake news tempatnya. Jangan sampai disinformasi, malinformasi, misinformasi. Salah satu proposal Indonesia di ASEAN adalah guidelines to combat fake news. Salah satu. Bapak Ibu hadirin sekalian, melalui diskusi dan rangkaian sosialisasi yang dilakukan, diharapkan aspirasi dari masyarakat dapat ditampung. Jadi kita menampung aspirasi masyarakat. Hanya catatannya, jangan semuanya lalu menggunakan terminologi rakyat atas nama rakyat. Ya betul, Anda rakyat, kita ini rakyat atas nama kita sendiri. Terlalu sering kita ini mengklaim atas nama rakyat, atas nama rakyat, atas nama rakyat, padahal mewakili kepentingannya sendiri. Tapi substansi untuk kepentingan rakyat banyak yang buka ruang itu seluas-luasnya. Terlalu banyak juga kita ini saling mengklaim. Ya itulah era keterbukaan, kebebasan ekspresi, berpendapat, human rights dijunjung tinggi itu. By way of hormati juga hak yang sama dari saudara kita yang lain. Aspirasi, kritik, dan opini dari masyarakat merupakan masukan yang berharga bagi proses ketatanegaraan Indonesia dan memperkaya dinamika sosial politik bangsa kita. Semua masukan-masukan yang baik bisa saja tidak relevan di dalam RKUHP. Saya ingin menyampaikan itu. Semua masukan-masukan yang baik bisa saja dia tidak relevan dengan RKUHP, tapi relevan dengan hal-hal yang lain. Dia relevan mungkin dengan undang-undang yang lain atau peraturan-peraturan yang lain. Ataupun bisa saja masukan yang repetitif, mengulang-ulang terus-terus. Sudah disampaikan, sudah diakomodasi, disampaikan ulang lagi, seolah-olah belum pernah disampaikan. Kita buang-buang waktu aja. Yang repetitif ini butuh kecerdasan kita ya, untuk jangan mengulang-ulang dan buang-buang waktu kita. Oleh karenanya, daftar inventarisasi masalah atau DIM akan berisi masukan yang relevan bagi RKUHP. Sedangkan masukan-masukan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai penyempurnaan undang-undang atau peraturan-peraturan, termasuk peraturan-peraturan daerah
maupun peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Jadi tidak semua masukannya nanti masuk di RKUHP. Bisa saja ada kanal-kanal lainnya di dalam legislasi primer kita atau legislasi turunan. Melalui kick-off dialog publik RKUHP hari ini, tentu kami berharap momentum ini menjadi awal dari kolaborasi dan sinergi dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah, parlemen, tapi juga lembaga swadaya masyarakat, aparat penegak hukum, pemuka agama, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh ilmiawan kita, akademisi, serta seluruh komponen bangsa. Mari kita bersama-sama memanfaatkan forum ini untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Tentu yang konstruktif harapannya, guna menciptakan RKUHP sebagai suatu karya monumental yang merupakan hasil pemikiran seluruh elemen dan komponen bangsa kita sebagai landasan kehidupan masyarakat menuju Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Menkominfo, Bapak Joni G. Plate. Itu tadi yang diharapkan diskusinya konstruktif. Diskusinya harus konstruktif, boleh berdebat, namanya juga diskusi, tetapi harus rasionalitasnya juga harus dikedepankan. Karena ini kita sama-sama, mungkin kita sama-sama ada di dalam ruangan ini akan menjadi saksi sejarah juga begitu dalam proses revisi lewat rancangan KUHP yang saat ini sedang digarap untuk improve policy pemanfaatan undang-undang dan penegakan hukumnya. Betul, yang berikutnya izinkan kami undang dengan hormat Menteri Hukum dan HAM Bapak Profesor Yasona Lawli. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Al-Mukarram Profesor Dr. Mahfud MD yang akhir-akhir ini sangat populer. Bapak Menkominfo, ini Menko tambah info. Jadi, Bapak Wamen Kumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi Heriye, yang mewakili Dewan Pers, tim ahli RUKHP, teman-teman semua di sini, dan Bapak Ibu yang saya banggakan. Kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih-Nya dan penyertaannya kita dapat hadir dalam acara forum kick-off dialog publik rancangan undang-undang tentang undang-undang hukum pidana. Melalui forum ini diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang komprehensif atas maksud, tujuan, prinsip, dan isi kandungan rencana undang-undang KUHP yang pada tahun 2019 ditunda pembahasannya karena adanya 14 isu krusial yang berkembang di masyarakat. Sebelum penundaan itu, RUU ini sudah dibahas 4 tahun. Di sini ada tim RUU KUHP dibahas, terbuka setiap panja, terbuka untuk umum. Dan sebelumnya, pada periode sebelumnya, pada zaman Pak SBY, RUU KUHP ini juga sudah masuk DPR dibahas. Saya kira 2 tahun pembahasannya, tidak berhasil diteruskan. Dalam pemerintahan Pak Jokowi dimasukkan dan kita bahas hampir 4 tahun, tetapi ditunda oleh karena persoalan yang 12 poin itu. Dengan adanya pemahaman masyarakat terhadap rencana undang-undang KUHP tersebut diharapkan memberi efek signifikan atas kelancaran proses pembahasan rencana undang-undang KUHP di Dewan Perwakilan Rakyat dan pada gilirannya bermuara pada pengambilan keputusan atas persetujuan rencana undang-undang KUHP menjadi undang-undang tentang kitab undang-undang KUHP pidana. Bapak Ibu sekalian, kita sangat berharap agar produk hukum Belanda ini
yang sebetulnya diberlakukan dengan azas konkordansi sejak tahun 1918 di Indonesia dapat kita ubah dari karya anak bangsa sendiri. Pada saat saya pergi ke Belanda dan bertemu dengan Menteri Kehakiman Belanda, Menteri Kehakiman tersebut bertanya kepada saya, Pak Menteri, mengapa Indonesia masih memakai hukuman mati dalam hukum pidananya? Itu pertanyaan Menteri Kehakiman, karena di seluruh Eropa tidak ada lagi ancaman hukuman mati. Saya bilang, Excellency, I'm sorry, it's your fault, it's the Dutch fault. Saya bilang, kaget dia, karena kami masih memakai hukum yang Bapak berlakukan di Indonesia. Kami masih memakai hukum Belanda. Agak kaget dia. KUH pidana yang di Belanda yang mereka berlakukan dulu, mulai dari kode penal Prancis masuk menjadi wetboek van strafrecht di Belanda, itu sudah berubah sangat signifikan. Kita masih terus memakai hukum Belanda itu. Ada teman yang secara joke mengatakan kepada saya, mengapa kita gagal mengesahkan dan membuat sebuah KUHP baru produk anak bangsa? Dia bilang, mengapa? Saya bilang, secara joking dia bilang, ada dua alasan. Pertama, kita memang masih bangga memakai produk-produk kolonial ini. Atau kedua, kita tidak mampu sebagai anak bangsa melahirkan sebuah kodifikasi hukum pidana. Pertanyaan ini tentu no kita semua. Dan banyak guru-guru kami, guru Pak Prof Mahfud, guru Prof Edi, guru Prof Tuti, guru teman semua di sini, profesor-profesor kami yang ada di sini, yang telah hampir 60 tahun lalu memberikan the best of their minds untuk membuat sebuah kodifikasi hukum pidana produk anak bangsa. Oleh karenanya, melalui sosialisasi ini kami sangat berharap kita sebagai anak bangsa pada akhirnya dapat mewujudkan keinginan para profesor-profesor kita yang pada waktu saya hanya mau mencatatkan, karena ini sedikit emosional, bergumul 4 tahun dengan rencana undang-undang KUHP ini. Pada waktu kami mengesahkan rencana undang-undang KUHP ini pada tingkat pertama, ada Prof Muladi, ini Prof Tuti ada di sini, Prof Tuti ada di sini, Markus ada di sini, teman-teman semua. Kita ketok Profesor Muladi almarhum mengatakan dengan hampir mengeluarkan air mata, saya telah membayar hutang saya kepada guru-guru saya. Saya ingat betul itu, dan ini menjadi catatan sebagai menteri hukum buat saya, buat kami. Prof Edi ikut dalam tim itu pada waktu itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, dengan segala kerendahan hati, berikanlah masukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, karena sudah tidak saatnya lagi kita memakai hukum kolonial Belanda. Bapak Ibu sekalian, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu adanya partisipasi publik yang dilakukan secara bermakna, meaningful participation, sebagai manifestasi pemenuhan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat terbuka dan objektif. Pemenuhan partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memiliki 3 prasyarat penting, antara lain hak untuk didengarkan pendapatnya, the right to be heard, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, the right to be considered, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, right to be explained. Terkait dengan partisipasi publik atas rencana undang-undang KUHP, pada tahun 2001, pemerintah telah melaksanakan dialog publik yang diselenggarakan di 12 kota di Indonesia. Pasca penundaan, kami membentuk tim ke 12 kabupaten kota, kampus-kampus untuk sosialisasi.
tahun 2021 di 12 kota. Dan tahun 2022 ini pemerintah akan melaksanakan kembali dialog publik 11 kota di Indonesia dalam rangka partisipasi publik yang bermakna. Tidak mudah bagi sebuah negara yang sangat multikultur dan multi etnis untuk membuat kodifikasi hukum pidana yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jangka waktu yang panjang ini juga mengakibatkan bergantinya akademisi maupun praktisi yang duduk dalam tim rencana undang-undang KUHP. Selain itu, pemerintah harus tetap terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, organisasi masyarakat, organisasi profesi, praktisi, akademisi, dan pakar sesuai dengan bidang keahliannya untuk terus menyempurnakan rencana undang-undang KUHP supaya tetap sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaruan hukum pidana. Oleh karena itu, kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh elemen masyarakat harus terjalin kuat untuk mewujudkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru. Bapak Ibu sekalian, rencana undang-undang KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, sehingga seyogianya dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan mengapresiasi seluruh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan RUU KUHP tentunya merupakan kontribusi yang positif yang perlu disikapi dengan melakukan dialog yang komprehensif dan menyeluruh dari seluruh elemen bangsa seperti akademisi, aparat penegak hukum, praktisi, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam implementasi dan aplikasi dari pelaksanaan rencana undang-undang KUHP dapat dilaksanakan sesuai dengan kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip dan tujuan pembaruan hukum pidana. Mengutip perkataan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro almarhum Profesor Dr. Muladi Sarjana Hukum, bahwa kunci keberhasilan perumusan undang-undang terletak pada sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Pemerintah membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan pendapatnya dengan mengundang serta menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat seperti yang kami sampaikan tadi. Dibukanya ruang dialog ini bertujuan untuk menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan rencana undang-undang KUHP pidana untuk menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal-pasal dalam rencana undang-undang KUHP secara khusus 14 poin sejak kita menunda pembahasannya dan dapat kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sumbangsi pemikiran para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini akan tercatat sebagai pihak yang turut serta menyampaikan gagasan terkait pembentukan rencana undang-undang KUHP pidana yang harus diwujudkan sebagai salah satu magnum opus karya anak bangsa yang patut kita banggakan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk mengantarkan dialog rencana undang-undang KUHP. Besar harapan kami kiranya dialog publik yang dapat menghasilkan masukan-masukan yang kontributif guna menghasilkan hukum pidana yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, itu dari sosialisasi jadi kunci perumusan undang-undang, dalam hal ini kodifikasi hukum pidana untuk memenuhi the right to be heard, the right to be considered, and the right to be explained. Nah, dan jangan lupa juga kita akan berfoto bersama. Ya. Mohon izin Menko Polhukam. Pak Yasona, Pak Menteri, mohon untuk Pak berfoto Mahfud, bersama. Pak Joni, boleh kita naik dulu ke atas panggung sebentar? Kita akan berfoto bersama. Menko Polhukam. Sebelum ada agenda lain, karena ini bersama-sama akan ada ratas ya jam 14. Ini sudah jam 14, sudah ditunggu Presiden ini. Silakan Menko Polhukam Mahfud MD, Menkumham Yasona Lawli, Ya. dan Menkominfo. Boleh, di tengah sudah ada titiknya.
Pak Joni. Pak Wapres, silakan. Ngobrol-ngobrol, Pak. Ini menandai kick off diskusi publik RKUHP tadi untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendengar, untuk mempertimbangkan dan untuk menjelaskan terkait dengan kodifikasi hukum pidana RKUHP pengancaman